Halo, perkenalkan nama saya Maria Ordiana Kolo dengan nomor induk mahasiswa 52190036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Energi Terbarukan yang diampu oleh Bapak Severinus MD Kolo, SSI, MSI. Jurnal rujukan yang akan saya review dengan judul Perbandingan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Sampah Organik Pasar terhadap Persentase Kandungan Gas Metana pada Biogas, dengan penulisnya Subur Mulyanto Sulfikil dan Elizabeth Milaningrum. Pendahuluan. Biogas merupakan sumber renewable energi yang mampu menyumbangkan andil dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan baku sumber energi ini merupakan bahan non-fosil yang umumnya adalah sampah organik dan kotoran sapi. Biogas sebagian besar mengandung gas metana dan karbon dioksida, serta beberapa kandungan yang jumlahnya sangat kecil. Di antaranya hidrogen sulfida, amonia dan hidrogen, serta hidrogen yang kandungannya sangat kecil. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan atau dekomposisi dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau yang sering disebut dengan kompos. Contoh sampah organik adalah sampah organik kering dan sampah organik basah. Nah, sampah organik kering itu adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya seperti daun-daun kering. Sedangkan sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya seperti sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, dan kulit bawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara dan proses pembuatan biogas untuk mendapatkan hasil yaitu gas metana dengan cara maksimal dengan menggunakan bahan dari sampah organik, makanan rumah tangga, dan sampah organik pasar. Prosedur kerja. Pertama, pembuatan digester reaktor balon. Digester dibuat menggunakan jenis reaktor balon dengan kapasitas 200 liter. Proses fermentasi menggunakan sistem anaerobik sehingga harus kedap udara agar pas gas metana yang dihasilkan maksimal. Setelah pembuatan digester, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan, yakni dari sampah organik pasar dan sampah organik rumah tangga. Menyuntir sampah organik yang akan digunakan, di mana sampah organik buah dan sayuran diambil dari sampah pasar dan sampah sisa makanan diambil dari rumah tangga dan rumah makan. Setelah sampah disortir, kemudian dicampurkan dengan air lalu dimixing dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, dimasukkan campuran tersebut ke dalam gester sebesar 80% dari kapasitas digester atau sebanyak 160 liter. Setelah bahan dimasukkan dalam digester, tutup valve dan pastikan tidak ada kebocoran pada digester. Tunggu sampai 12 hari, kemudian diambil sampelnya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji nyala biogas.
Setelah proses fermentasi selama 12 hari, kemudian dilakukan uji bakar. Pada hari ke-12, gas sudah bisa terbakar, sehingga selanjutnya akan dilakukan uji kandungan gas metana. Secara garis besar, uji nyala ini dilakukan untuk memastikan bahwa gas dihasilkan memiliki sifat flammable yang mengindikasikan bahwa bahan bakar gas sudah terbentuk. Yang kedua, uji kandungan biogas. Setelah gas sudah bisa terbakar, kemudian dilakukan pengujian kandungan gas metana dengan menggunakan gas kromatografi. Yang pertama, hasil uji kandungan gas metana. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa sampah pasar memiliki kandungan gas metana lebih besar dari kedua pengambilan sampel tersebut. Seperti pada tabel, pada hari ke-12 sampah pasar rata-rata 52,8%, sampah rumah tangga 0,29%. Sedangkan pada hari ke-22, sampah pasar rata-rata 46,3%, sampah rumah tangga 0%. Yang kedua, uji hasil karbon dioksida. Pada tabel ini, dapat dilihat bahwa kandungan karbon dioksida pada bahan sampah pasar juga lebih tinggi dibandingkan bahan dari sampah rumah tangga. Seperti pada tabel, pada hari ke-12 sampah pasar rata-rata 27,4%, sampah rumah tangga 15,3%. Sedangkan pada hari ke-22, sampah pasar rata-rata 29,5%, sampah rumah tangga rata-rata 18,2%. Yang ketiga, grafik kandungan biogas dari sampah rumah tangga. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa kandungan gas metana pada hari ke-12 yaitu 0,29% dan pada hari ke-22 kandungan gas metana turun menjadi 0%. Begitupun dengan kandungan nitrogen yang sangat tinggi pada hari ke-12 yaitu 84,4%, turun menjadi 67,75% di hari ke-22. Berbeda dengan karbon dioksida, di mana pada hari ke-12 memiliki kandungan 15,3%, kemudian pada hari ke-22 naik menjadi 18,2%. Yang keempat, grafik kandungan biogas dari sampah pasar. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa semua kandungan pada hari ke-12 berada pada posisi tertinggi, kemudian semua kandungan turun pada hari ke-22. Gas metana pada hari ke-12 memiliki kandungan 52,8%, lalu turun menjadi 46,3% di hari ke-22. Begitupun dengan karbon dioksida dan nitrogen, di mana karbon dioksida 29,5% dan nitrogen 27,4% turun menjadi 24,25% pada karbon dioksida dan 19,8% pada nitrogen di hari ke-22. Kesimpulan. Yang pertama, sampah organik pasar lebih baik digunakan sebagai bahan untuk pembuatan biogas dibandingkan dengan sampah organik rumah tangga, dikarenakan pada hari ke-12 sampah organik pasar sudah terbakar dibandingkan dengan sampah organik rumah tangga yang tidak bisa terbakar. Yang kedua, pada proses pengujian kandungan gas metana,
sampah organik pasar memiliki kandungan gas metana yang lebih tinggi, yaitu 52,8% dibandingkan dengan sampah organik rumah tangga yang hanya 0,29%. Sekian dan terima kasih.